bagaimana kita bisa menikmati indahnya Islam, adinul Islam yang membawa kita kepada sebuah tali ukhuwah yang sungguh mengejutkan. Siang hari ini hidayahnya sangat banyak. Alhamdulillah. Pertama, yang terhormat Presiden Muslim Student Association Mas Nur Fajri yang alhamdulillah juga statusnya sudah berubah dan menjadi PSD student. Jadi apa? Alhamdulillah. Allah sudah meningkatkan lagi ini ya derajatnya. Salah. Doa yang sekaligus juga pada siang hari ini, pada taklim kali ini menjadi narasumber untuk kita semua untuk men-share tentang pengetahuan yang beliau miliki. Yang kedua yang kami hormati juga Ketua Takmir Masjid Al-Kamsan Habib Hasan Al-Bin Said yang sangat ikhlas terus menerus konsisten merawat kita semua. Kalau mengayomi, kalau bahasa Jawanya itu ngomong gitu. Kita semua untuk itu beda. Sehingga kita konsisten hingga siang hari ini tetap menjalankan silaturahim. Yang ketiga yang kami hormati juga senior member AIS Suriah Muslim Student Association Al-Mukarram Kiai Diata dan juga Imam Besar Masjid Al-Kamsan Al-Mukarram Pak Usman Santoso yang insya Allah juga konsisten menjadi donatur tetap. Tidak lupa yang kami hormati Pak Erwan serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik yang insya Allah juga biasanya yang paling sering kena sindir itu saya. Jadi apakah siang hari ini saya juga akan kena sindir? Terlalu sensitif. Kayaknya Mas Ardiannya gitu. Kemarin soalnya nindirnya terus itu, jadi saya merasa sensitif. Nah siang hari ini topiknya adalah for those perspicacious. Jadi saya teringat dalam sebuah ayat Al-Quran itu. Jadi ada orang-orang itu yang karena pemikiran yang tajam, intelektualisme yang tinggi itu menjadikan dia tidak menghargai atau melupakan orang-orang yang telah mengajarinya. Saya tidak tahu apa yang akan dibahas Mas Mufajid, tapi saya berasumsi bahwa nanti akan mengarah pada sebuah konsep pemikiran Islam tentang bagaimana intelektualisme atau pemikiran-pemikiran tajam ini menjadi sebuah value dalam Islam, adinul Islam yang kita laksanakan setiap hari. Mungkin itu sebagai introduksi. Saya tidak punya pengetahuan lebih tentang topik ini, jadi saya langsung saya serahkan saja kepada Mas Fajri. Waktu sudah tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya hormati yang dituakan di sini. Pak Riyata, Pak Sarif, Pak Erwan, Pak Grace, dan jamaah sekalian yang saya muliakan. Saya melihat ada muka baru. Selamat datang dari NSYSU juga. Oh dari CSU. Selamat datang di NSYSU. Kita mungkin sedikit introduction ya, karena saya juga lihat di ininya grupnya Formit ditulisnya kajian darat. Saya coba luruskan ini, tidak ada yang salah, tapi saya coba luruskan bahwa apa yang kita lakukan di sini ini diskusi bersama. Jadi saya bukan penceramah, saya bukan ustadz, bukan ini. Saya cuman disuruh melempar topik yang akan kita bahas bersama-sama pada nantinya. Jadi semua tetap pada topik yang dimaksud. Jadi semua di sini memang terjadi atas dasar keterpaksaan. Terpaksa jadi
terpaksa jadi pemateri, terpaksa jadi ketua, ada yang terpaksa jadi bendahara, ada yang terpaksa jadi semua di sini atas dasar keterpaksaan. Jadi alhamdulillah. Tapi ikhlas. Nah, insya Allah kalau ikhlas bisa jadi berkat, bisa jadi pengangkat derajat untuk siapapun yang terlibat insya Allah. Amin. Jadi siapa yang kira-kira mau diangkat derajatnya sebagai ketua MSA selanjutnya? Tidak ada juga. Kalau bilang mau diangkat derajat mau semua, giliran disuruh jadi ketua tidak ada. Seumur itu. Itulah manusia ya Pak. Siapa yang mau sedekah mau, tapi kayak masih kosong aja kok tak ada nasi. Gak ini. Siapa yang mau umroh mau nabung aja 500.000 sebulan gitu. Harusnya 2 tahun kan cukup berangkat. Tapi sampai 2 tahun masih cicilan mobil, masih ada cicilan rumah, banyak pikiran. Ya memang pada dasarnya manusia banyak cakap. Tapi ketika disuruh ngambil tindakan, pemikirannya bertingkat-tingkat. Itu yang insya Allah ingin saya bahas hari ini. Tentang pemikiran yang kadang-kadang melampaui iman, kadang-kadang mendahului yang seharusnya. Padahal kalau akal dipakai dengan tepat, itu harusnya hasilnya baik dan harusnya bisa memperkuat akidah kita. Jadi sekaligus mengingatkan kita bahwa iman dan akal itu harus berjalan beriringan. Tentu saja kalau kita bicara tentang akal, kita akan merujuk kepada bagaimana Allah mengangkat derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi sesuai dengan firman Allah di ayat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Majelis di sini maksudnya majelis ilmu ya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lebih tinggi. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, maksudnya di sini iman dan akal itu harus berjalan beriringan. Iman dan akal itu harus berjalan beriringan. Dan orang yang menggunakan akalnya itu insya Allah derajatnya akan diangkat lebih tinggi. Saya sudah mencatat beberapa poin yang harus oh ya, untuk disclaimer dulu ya, orang berpendidikan beda dengan orang yang berakal. Maksudnya for those perspicacious, itu maksudnya orang-orang untuk mereka yang berakal. Hai orang-orang yang berpikir, berapa banyak orang berpikir, berapa banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan, yang memanggil orang-orang yang berpikir. Dan mereka dipanggil untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu sudah dijelaskan dalam ayat Al-Mujadilah tadi, ayat 11. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Saya harus bangun ini dari kutipan seorang kafir. Sayangnya dia seorang kafir. Tapi gimana enak mulainya? Kalau kita melihat banyak cerita yang bisa kita lihat. Ada banyak orang kafir yang membenci Islam, berusaha menemukan bukti bahwa Islam itu salah, tapi malah ujung-ujungnya malah menyatakan diri bahwa Islam itu benar. Berapa banyak mu'alaf kita lihat yang awalnya itu dimulai dari kebenciannya terhadap Islam. Dia membaca Al-Quran. Sayangnya kenapa malah orang kafir malah memakai akal dia untuk menyalahkan. Dan akhirnya mereka tahu bahwa Islam itu benar. Sedangkan saya lihat justru banyak orang muslim sendiri yang jarang menggunakan akalnya. Kita gak bisa pungkiri ya, gak hanya di sini, tapi kebanyakan orang Indonesia, mungkin kalau saya lihat, kebanyakan dari kita Islam itu Islam warisan. Orang tua kita Islam ya saya ikut. Berapa banyak di sini yang benar-benar masuk Islam karena percaya Allah itu ada. Karena biasanya dimulai percaya karena bahwa Tuhan itu ada. Lalu setelah itu dia mempelajari agama mana yang merepresentasikan Tuhan dengan paling baik. Dia mempelajari Injil, dia mempelajari Taurat, dia mempelajari Quran, dan akhirnya dia sampai kesimpulan, sampai di titik klik, ya memang Islam yang paling betul. Nah, berapa dari kita yang sudah membaca Injil atau Taurat? Hampir tidak ada.
Hampir tidak ada. Kita cuman masuk Islam ya ngikut Islam. Ini ada quotes dari Albert Einstein. Sayangnya dia masih kafir. Tapi dia memiliki quote yang berelasi tentang keberadaan Tuhan. Kurang lebih seperti ini quotes, kutipan dia bilang, I can see a pattern but I cannot envision the maker of the pattern. Ini kok saya pakai bahasa Inggris, ganti aja bahasa Indonesia aja. Saya bisa melihat pola, tapi saya tidak bisa melihat si pembuat pola. Saya bisa melihat jam, tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana rupa si pembuat jam, si clockmaker. Karena otak manusia diciptakan untuk tidak diciptakan untuk membayangkan sesuatu di dimensi keempat. Maka wajar bahwa manusia bisa melihat ciptaan Tuhan, tapi tidak mungkin bisa melihat Tuhan karena Tuhan sudah pasti berada di dimensi yang mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu dari kondisi kita saat ini. Sayangnya dia masih kafir setelah mengatakan itu. Kutipan kedua, sebenarnya kutipan kedua ini nggak diragukan keasliannya. Tapi kalau seandainya asli, ini akan saya jadikan landasan untuk perbincangan kita hari ini. Albert Einstein pernah bilang ada 3 tingkat intelijensi manusia. Yang pertama itu orang bodoh. Orang bodoh itu, dia bilang orang bodoh itu biasanya orang-orang yang beragama. Tingkatan kedua itu orang berpendidikan. Orang berpendidikan biasanya ateis. Tingkatan intelijensi yang ketiga yang paling superior menurut dia adalah orang-orang yang berakal. Inilah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan mereka beraktivitas sesuai dengan keyakinannya tersebut. Berarti kalau seandainya memang quotes ini memang menyatakan oleh Albert Einstein, berarti Albert Einstein sendiri mengkategorikan orang beragama itu ada 2. Ada orang beragama karena bodoh dan ada orang beragama karena berakal. Dia beragama karena dia berpikir. Ada yang beragama ya karena ya tadi ikut aja. Ya mungkin dia memakai kata bodoh, tapi sebenarnya saya tidak bilang itu salah. Mungkin dia saking berimannya dia langsung percaya aja. Sekarang kita tes aja, contoh. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Allah, kalau dalam arti dalam bahasa Inggris Allah the greatest, the most great. Bahasa Cinanya. Lantas kenapa yang dipilih? Kenapa dipilih? Kalau memang artinya the great, kenapa Akbar? Kenapa takbiratul ihram Allahu Akbar? Kalau memang artinya the great, kenapa enggak Allahu Azim? Kenapa waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar? Kenapa enggak Allahu Azim? Ada hikmah di setiap perintah Allah, ada hikmah di setiap ketentuan-ketentuan Allah. Dan bisa nggak kita ngambil? Oke lah, yang lain. Contoh lain yang memang jelas membedakan antara kategori orang Islam yang menggunakan akal dan yang tidak menggunakan akal. Surat At-Tariq ayat ke wasama izati raj'i 11. Wasama izati raj'i, wasama'i, dan demi langit zati yang mengandung, raj'i dalam translasi itu diartikan hujan. Padahal dalam literasi secara harfiah arti raj'i itu adalah sesuatu yang dikembalikan. Kita mengirim lalu dikembalikan, kena reject, kena return, dikirim lalu dikembalikan. Orang-orang yang beragama tapi belum menggunakan akalnya dengan maksimal, ya dia tinggal berarti raj'i itu ya hujan, sudah gitu aja. Tapi yang saya inginkan di sini, yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa berhenti sampai di situ? Sedangkan jelas-jelas orang yang berpikir derajatnya akan diangkat lebih tinggi. Sekarang kita berpikir, kenapa Allah merepresentasikan hujan dengan kata raj'i, sesuatu yang berputar, sesuatu yang dikirim lalu dikembalikan, dikirim lalu dikembalikan. Ternyata setelah penelitian berlangsung, setelah
zaman terus berputar, ternyata memang benar hujan itu mekanismenya berputar, dimulai dari genangan air, naik, menguap, lalu jadi awan, turun lagi, menguap lagi jadi air, menguap, berputar, dikirim, dikembalikan, dikirim, dikembalikan. Maka betul kalimat kata yang dipakai oleh Allah untuk menggambarkan hujan adalah roja'i. 1400 tahun yang lalu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, ketika ayat ini diturunkan, belum ada yang tahu bahwa hujan itu mekanismenya seperti itu. Orang-orang yang berpikir pasti setelah membaca ini, kok bisa 1400 tahun yang lalu sudah ada yang tahu bahwa hujan ini berputar, bahwa hujan ini dikirim dan dikembalikan. Bagaimana dia? Berarti yang nulis ini bukan manusia gitu. Yang nulis ini memang benar-benar pencipta hujan yang mengetahui dengan jelas mekanismenya. Jadi itulah pentingnya berpikir, bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk memahami kekuasaan Allah. Tapi tadi harus dilandasi iman. Kalau tidak dilandasi iman ya, melihat cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, oh berarti Tuhan ini jahat, masa anak disuruh sembelih kalau orang imannya tidak ada. Padahal kita orang-orang yang beriman dan berakal yang mengetahui bahwa maksudnya itu, bahwa Nabi Ibrahim itu sangat-sangat menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk anaknya sendiri Nabi Ismail alaihissalam, adalah milik Allah. Kalau Allah minta lagi ya kasih, kenapa enggak? Yang akhirnya dijadikan perayaan Hari Raya Idul Adha untuk kita ya. Ada lagi yang sudah akalnya dangkal, imannya tipis pula. Baca ayat sedikit meledakkan diri. Nah itu ya Pak. Baca ayat poligami kawin lagi ya. Ya itu yang udah ada imannya tipis, akalnya dangkal. Meledakkan diri Pak. Ya maksudnya intinya ini merupakan salah satu, ini hal yang sering saya bicarakan sama Pak Tris sebenarnya. Pak Tris selalu mengingatkan saya bahwa semua ritual yang dijalankan dalam keagamaan itu seharusnya berbuah dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita gagal paham konsep ya. Misal contoh paling mudah. Kita tahu 3 dikali 7 sama dengan 21. Tapi berapa dari kita yang memang masih memahami bahwa 3 kali 7 itu artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 7 kali. Itu konsepnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa itu konsepnya, bahwa 3 kali 7 itu adalah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bukan cuma ngapal 3 kali 7 21. Enggak. Konsepnya itu 3 kali 7 adalah 3 ditambah 3 sebanyak 7 kali. Nah sekarang kalau kita artikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekarang apa makna, apa konsep, kenapa kita diwajibkan sholat, diwajibkan berpuasa, diwajibkan berzakat, diwajibkan naik haji jika mampu. Ya kalau kita ambil contoh orang yang sudah naik haji atau umroh. Kalau sudah naik haji atau umroh, jelas-jelas orang naik haji, orang yang berumroh itu mengelilingi Ka'bah, dalam semuanya ditertibkan mengelilingi Ka'bah melawan arah jarum jam, tidak berlawanan dengan arah jarum jam. Semua diharuskan tertib seperti itu dengan pakaian ihramnya masing-masing. Itu maksudnya apa? Kalau cuma kita ngikut ya, disuruhnya kayak gitu ikut aja lah. Tapi kalau orang-orang beriman dan berakal pasti berpikir, ini kenapa saya disuruh seperti ini, harusnya berpikir. Itu kan maksudnya apa? Maksudnya ya biar tertib. Maksudnya apa? Biar tertib. Coba bayangkan kalau satu ngelawan arah jarum jam, satu lagi searah jarum jam, banyak kan tabrakannya di depan Ka'bah itu daripada yang ngelik tawaf. Terus kenapa semuanya dipakaikan seragam? Itu yang beriman dan berakal ya sudah sepatutnya berpikir, kenapa semua harus pakai ihram? Kenapa semua? Bahwa kita semua itu sama. Entah dia kembali ke kampung halamannya adalah seorang entah dia adalah seorang seseorang dengan jabatan yang dengan tingkat kekayaan yang lebih, ya kalau sudah di mata Allah lagi beribadah semuanya sama. Ya itu wajibnya kita pikirkan gitu. Yang seharusnya kita pikir. Jadi yang udah berangkat umroh, udah berangkat haji,
tapi masih nggak ngerti tentang pentingnya tertib. Balik ke Indonesia malah robos lampu merah, sama aja berarti. Jadi dia naik haji nggak dapat apa-apa, manfaatnya apa? Dia umroh tuh dapatnya apa? Atau inilah, ini yang karena tadi Mas Ardian sudah minta sindirnya, saya sindir saya. Atau karena Mas Ardian tadi sudah bertanya kan katanya, oh, jangan-jangan saya disindir, ya udah, requestnya kita penuhi. Banyak tetangganya yang tidur. Setiap minggu, terutama yang laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat. Di waktu sholat Jumat dilarang berbicara ketika khotib membacakan khutbah. Kalau cuma berhenti sampai di situ, tapi nggak mau memikirkan apa sih buahnya itu apa, manfaatnya itu apa, kenapa kita disuruh diam ketika khotib membacakan khutbah itu apa maksudnya? Ya maksudnya kalau orang ngomongnya diam, ya dengar. Nanti setelah selesai dari sholat Jumat, potong omongan orang lain ngomong dipotong, orang lain ngomong dipotong, nggak ada sindir nggak mas? Tidak. Ya jadi apa manfaat bertahun-tahun, berpuluhan tahun ini sholat Jumat kalau memahami bahwa ngomong itu aja harus urut. Orang ngomong diam, giliran kamu ngomong yang ngomong, nanti orang lain yang dengarkan. Nah kalau itu aja nggak bisa ditangkap, ya berarti ya mungkin tidur waktu sholat Jumat ya, karena khutbahnya bahasa Cina ya. Ya tapi ya paling enggak harusnya kita bisa berpikir. Maksudnya kita sebagai manusia dikasih akal dan Allah janjikan akan diangkat derajatnya. Kalau kita pakai dan dengan iman kita pakai akal itu, ya kita pakai. Sudah sewajarnya kita pakai akal itu. Dan Allah juga janjikan derajatnya ditinggikan dengan akal. Jadi saya yakin di sini insya Allah semuanya beriman, insya Allah. Jadi yang saya inginkan dengan dasar iman kalian, dengan dasar iman kita sama-sama di sini kita pakai otak untuk berpikir. Kalau otaknya di kepala ya berpikir, kalau di dengkul ya berpikir. Pokoknya pakai otak untuk berpikir. Kita pakai karunia Allah, karena ini otak ini milik Allah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Saya rasa di situ aja saya bisa sampaikan hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajri atas sharingnya, memantik diskusi kita pada siang hari ini. Jadi